Wanita ini baru saja selesai jogging pagi. Kemudian terlibat dalam kecelakaan mobil yang tiba-tiba. Terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Dengan naluri seorang dokter, pasien segera dilarikan ke rumah sakit dengan darurat. Saat dalam perjalanan menuju ruang operasi, jantung pasien sempat berhenti berdetak. Namun asisten dokter enggan untuk menyuntikkan adrenalin ke pasien. Wanita itu segera mengambil jarum suntik. Dengan cepat dan tepat, menusukkan jarum ke jantung pasien. Adegan yang tegas dan cepat. Rekan pria yang melihatnya langsung terpaku di tempat. Karena cedera terlalu parah, harus melakukan pengangkatan limpa pada pasien. Namun saat operasi mencapai saat-saat krusial, tanda-tanda kehidupan pasien tiba-tiba menurun dengan cepat. Asisten dokter semakin panik dan bingung. Wanita itu menatap rekan kerjanya dengan tajam. Kemudian menghiburnya untuk menjaga pikiran positif. Karena kemungkinan menyebabkan kematian pasien bukanlah karena kecelakaan tersebut. Namun itu adalah kecelakaan medis. Dia dengan tenang dan dingin mengeluarkan limpa. Dengan keahlian yang terampil, dia menjahit luka dengan baik. Sementara itu, seorang dokter lain segera berlari ke kantor kepala departemen. Menginformasikan bahwa pasien adalah pewaris grup Doxing. Memberitahu kepala departemen. Setelah mengetahui berita ini, kepala departemen segera mengenakan pakaian operasi. Tiba di ruang operasi. Setelah mengetahui detail pasien dari wanita itu, cedera dan seluruh proses operasi, dia kemudian muncul di depan berbagai media. Mengklaim semua kredit untuk dirinya sendiri. Wanita itu sudah terbiasa dengan hal ini. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Wanita itu bernama Song Encai. Bersemangat untuk menjadi kepala departemen wanita termuda di negara. Ibunya juga bangga dengan prestasinya. Dia selalu memuji kehebatan putrinya kepada siapapun. Bahkan seringkali mengarahkan tetangga untuk berkonsultasi dengannya. Hal ini membuatnya sangat pusing. Mengeluh bahwa ibu selalu merepotkan dirinya. Encai, apakah kamu baru akan berhenti setelah aku mati? Jangan sembarangan bicara, bagaimana bisa menyebutkan kata mati di depan orang tua? Ini adalah terakhir kalinya. Jika ada orang datang mencariku lagi, kamu jangan berharap untuk melihatku seumur hidupmu. Mengerti? Mengerti, mengerti. Namun keesokan harinya, ibu dinyatakan memiliki kelainan jantung. Dokter meminta ibu untuk melakukan pemeriksaan jantung yang lebih detail di rumah sakit besar. Namun ibu tidak ingin merepotkan anak perempuannya lagi. Akhirnya, atas desakan adik perempuannya, ditambah dengan kerinduannya akan anak perempuannya, maka membawa kimchi kesukaan Encai. Datang ke rumah sakit dari jauh. Namun Encai mengira kali ini ibunya membawa orang untuk berobat. Sebelum ibu menjelaskan maksudnya, dia langsung menutup telepon. Ibu ingin mendekati untuk peduli pada anak perempuannya. Namun menemukan bahwa anak perempuannya sedang mengunyah roti kering karena melewatkan waktu makan. Hal ini membuatnya sangat sedih. Maka dia hanya bisa pergi diam-diam tanpa mengganggu. Siapa sangka keesokan harinya, Encai menerima telepon dari bibinya. Di sini, bagaimana ini, ibumu akan meninggal. Di sini, ibumu tidak bisa bernapas sekarang. Di sini, bagaimana ini, di sini. Maka dia segera menemui pria kaya yang pernah diselamatkannya. Meminjam helikopter. Dengan perasaan gelisah, menuju pulau tempat ibunya tinggal. Ketika dia tiba, ibu sudah kehilangan tanda-tanda kehidupan. Dia langsung mendorong dokter di sampingnya. Berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan ibunya. Dokter memberitahunya bahwa pasien sudah meninggal. Namun Encai tetap tidak mau menerima kenyataan tersebut. Namun tidak peduli seberapa keras dia berusaha, ibu akhirnya meninggalkannya. Akhirnya dia harus dengan kejam mengumumkan waktu kematian ibunya secara langsung. Hal ini membuat dokter di sebelahnya juga merasa sedih. Mengingat percakapan terakhir dengan ibunya saat itu. Ternyata ibu bukan membawa orang untuk berobat, melainkan ingin berobat sendiri. Jika saat itu lebih peduli pada ibu. Jika saat itu bisa mendengarkan penjelasan ibu dengan sabar. Mungkin tidak sampai tidak bisa melihat wajah terakhir ibu. Meskipun sebagai seorang dokter. Tapi tidak pernah terpikir bisa melakukan hal terakhir untuk ibu. Yaitu mengumumkan waktu kematiannya. Dia sebenarnya adalah dokter bedah termuda di negara H. Namun dalam satu proses operasi. Karena kelalaian serius kepala departemen. Menyebabkan pasien meninggal di tempat. Kepala departemen berusaha menyembunyikan fakta. Tidak tahan dengan penyesalan Nurul. Akhirnya memilih untuk memberitahu keluarga kebenaran. Akhirnya dipecat dari rumah sakit. Hari itu Nurul menerima panggilan darurat dari rumah sakit. Pasien menangis kesakitan karena nyeri dada. Setelah Encai tiba, 3 hari yang lalu pasien menjalani operasi pengangkatan kanker lambung. Namun ini hanya operasi minimally invasif. Seharusnya tidak ada masalah. Pada saat itu, detak jantung pasien tiba-tiba berhenti. Kondisinya terus memburuk. Berkat usaha Encai dalam menyelamatkan, detak jantung pasien akhirnya pulih. Ketegangan semua orang akhirnya mereda. Akhirnya ditemukan melalui CT scan. Ini karena kesalahan operasi kepala departemen. Menyebabkan lubang di jantung pasien. Kemudian menyebabkan mediastinitis. Encai segera memberitahukan berita ini kepada kepala departemen yang sedang berlibur. Namun kepala departemen marah besar dan menuduh Encai meragukan kemampuannya melihat pasien dalam kondisi kritis. Namun kepala departemen tak kunjung muncul. Saat Encai bersiap untuk operasi pasien, kepala departemen akhirnya tiba dengan lambat. Saat itu, keluarga yang menunggu di luar juga gelisah. Setelah membuka dada pasien, baru terungkap. Memang kesalahan kepala departemen yang menyebabkan hal ini. Encai menyarankan untuk segera menghubungi ahli bedah jantung untuk konsultasi. Saat itu, tanda-tanda kehidupan pasien kembali menurun. Encai segera melakukan kompresi jantung. Namun sebelum tanda-tanda kehidupan hilang,
Kepala departemen mengumumkan kematian pasien. Berbalik dan meninggalkan ruang operasi. Encai juga tidak percaya. Seorang kepala departemen seharusnya tidak melakukan hal yang konyol seperti ini. Kepala departemen setelah keluar. Saat dihadapkan pada pertanyaan keluarga. Bahkan dengan tidak malu-malu, dia berbohong bahwa pasien kehabisan tenaga. Tidak bisa bertahan selama operasi dan meninggal. Hal ini membuat keluarga sangat tidak bisa dimengerti. Bukankah ini hanya operasi kecil? Bukankah sudah disepakati besok bisa pulang? Sekarang anak perempuannya sudah tiada. Hanya meninggalkan cucu perempuan yang sakit, bagaimana dia akan hidup? Melihat kepala departemen yang pura-pura bersih, Encai ingin membujuknya untuk menjelaskan kebenaran kepada keluarga. Dan meminta maaf serta memberikan kompensasi. Namun kepala departemen khawatir masalah ini akan merusak reputasinya. Dia menolak keras untuk mengakui kesalahannya. Bahkan meminta Encai untuk pura-pura tidak tahu. Untuk menyembunyikan kejadian tersebut. Namun tugas seorang dokter membuatnya tidak bisa tinggal diam. Maka dia memberitahu keluarga tentang kebenaran. Kepala departemen yang mengetahui hal ini marah besar. Dia langsung menampar Encai dengan keras. Dan memerintahkan Encai untuk segera mengemas barangnya dan meninggalkan rumah sakit. Terpaksa, dia hanya bisa memilih pergi. Untuk bekerja di kapal medis dengan fasilitas yang lebih rendah. Hari itu, seorang tua di pulau itu membawa cucunya yang pingsan. Untuk meminta pertolongan di kapal medis. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata dia mengalami apendisitis akut. Harus segera menjalani operasi. Namun karena angin kencang di pulau, helikopter tidak bisa mendarat di kapal. Fasilitas di kapal terlalu sederhana. Tidak mungkin melakukan operasi sama sekali. Kakek yang putus asa memohon untuk menyelamatkan cucunya. Tetapi dokter yang ada di sana juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saat semua merasa putus asa, suara yang dikenal terdengar. Operasi bisa dilakukan. Saat dia bersiap untuk mendiagnosis anak laki-laki itu. Namun dihalangi oleh dokter di sampingnya. Dan menanyakan identitasnya. Setelah mengetahui bahwa dia adalah dokter bedah baru, Song Encai, kapten segera membawanya ke ruang operasi. Tapi di dalamnya tidak ada apa-apa selain debu. Lampu operasi juga rusak. Operasi memerlukan anestesi. Tidak ada obat bius. Setidaknya harus ada tempat sterilisasi. Ketika mengetahui bahwa ruang gigi bisa digunakan, Encai segera memeluk anak laki-laki itu. Membawanya ke ruang gigi. Lalu memerintahkan perawat untuk menyiapkan operasi. Dokter pria berpikir untuk melakukan operasi lapar dengan alat gigi. Ini benar-benar seperti mainan anak. Dia langsung membawa Encai keluar dari ruang gigi. Menunggu kedatangan helikopter. Tapi jika operasi tidak dilakukan segera sekarang, perjalanan helikopter bolak-balik membutuhkan 3 jam. Jika kondisinya memburuk di tengah jalan, nyawa anak laki-laki akan terancam. Saat keduanya terlibat dalam kebuntuan, perawat datang memberitahu mereka. Tekanan darah dan detak jantung anak laki-laki tiba-tiba turun. Kakek terkejut dan terkulai lemas. Kondisi saat ini memerlukan operasi segera. Dalam keadaan panik, perawat tanpa sengaja menghancurkan satu-satunya botol obat bius. Akhirnya menemukan satu botol lagi dengan susah payah. Tapi hanya ada 5 ml. Hanya cukup untuk setengah jam. Encai dengan keahlian medisnya yang luar biasa. Operasi pun dimulai. Sementara waktu terus berlalu. Semua orang menunggu dengan cemas hasil operasi. Ini adalah operasi pertama di kapal medis. Seiring dengan pengangkatan usus buntu, anak laki-laki kecil akhirnya terbebas dari bahaya. Setelah mengetahui keberhasilan operasi, semua orang yang hadir sangat gembira. Kapten juga senang dengan kedatangan Encai. Namun saat malam tiba, Encai kemudian mengajukan pengunduran diri kepada kapten. Kapten tidak mengerti. Mengapa tiba-tiba ingin pergi setelah semuanya baik-baik saja? Encai menyatakan kondisi medis di kapal terlalu buruk. Menetap di sini hanya akan menghambat langkahnya dalam menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Bagi bakat seperti Encai, bagaimana kapten bisa tidak menghargai? Jika tidak ada kondisi, kita akan menciptakannya. Seperti operasi usus buntu seperti hari ini. Di darat hanya operasi kecil. Namun di kapal, itu telah merenggut banyak nyawa. Dibandingkan dengan rumah sakit besar. Di sini lebih membutuhkan kehadiranmu. Kata-kata kapten juga menyentuh titik paling lemah di hatinya. Jika ibu pada saat itu bisa mendapatkan perawatan yang baik, dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk bertemu terakhir kalinya. Maka dia memutuskan untuk tinggal. Keesokan harinya mereka bersiap-siap untuk melakukan ronda di pulau. Namun mereka menemukan kepala desa tiba-tiba jatuh sakit dan tidak bisa bangun. Encai segera melakukan intubasi untuk menyelamatkan. Saat itu dokter di sampingnya melihat perut kepala desa membuncit. Jelas merupakan gejala aneurisma aorta. Setelah diperiksa ulang, mereka menemukan tekanan darah terus menurun. Menunjukkan aneurisma sudah pecah. Perlu segera dilakukan operasi perut untuk menghentikan pendarahan. Setelah membersihkan dan mendisinfeksi, Encai langsung melakukan operasi pada pasien. Ketika perut dibuka, pemandangan yang mengerikan ini membuat semua orang di sekitar tidak berani menatap langsung. Encai segera menutup luka pendarahan dengan tangannya. Untungnya pesawat penyelamat juga tiba tepat waktu. Namun pasien harus segera dioperasi dalam 15 menit. Menghubungi rumah sakit terdekat. Namun tidak ada dokter bedah yang bisa melakukan operasi. Jika mereka sampai ke rumah sakit lain, diperlukan setidaknya 40 menit perjalanan udara. Tanpa pilihan. Namun Encai memutuskan untuk mendaratkan pesawat di rumah sakit terdekat. Begitu pesawat mendarat, dokter yang menjemput langsung memarahi Encai. Bukankah sudah dikatakan tidak ada dokter bedah yang tersedia? Mendengar itu, Encai dengan berani mengambil alih operasi. Ketika ditanya apakah bisa menjamin keselamatan pasien, Encai tidak memberikan jawaban yang pasti. Dia hanya tahu bahwa pasien semakin terlambat.
Semakin lama waktu berjalan, semakin rendah kemungkinan keberhasilan. Kemudian pasien dibawa ke rumah sakit. Operasi pun dimulai. Namun sang direktur yang datang setelah mengetahui hal ini, marah tak terbendung. Kamu malah membiarkan dokter di kapal medis melakukan operasi pada pasien. Jika terjadi kecelakaan, rumah sakit akan ditutup. Siapa yang akan bertanggung jawab atas ini? Namun ketika dia sampai di ruang operasi, melihat proses operasi Encai yang lancar, dia kembali terkejut. Siapa dia? Dari mana datangnya monster seperti itu? Setelah menyaksikan semuanya, kepala sekolah kemudian menemukan Encai keluar dari ruang operasi. Ingin mempekerjakannya di rumah sakit. Encai tidak ingin meninggalkan pekerjaannya di kapal medis, tetapi bisa menggunakan waktu luang untuk mengurus operasi darurat di rumah sakit. Dengan demikian, kedua belah pihak juga mencapai kesepakatan. Kemudian kepala departemen menerima telepon dari kepala sekolah. Setelah mengetahui bahwa Encai akan bekerja di departemen gawat darurat, kepala departemen yang jahat kemudian menyalahkan dirinya sendiri karena kecelakaan medis yang disebabkan oleh kesalahannya sebelumnya. Menyalahkan Encai. Keesokan harinya, Encai dipanggil oleh kepala sekolah ke rumah sakit, dan dengan alasan ruang gawat darurat penuh, menolak kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Meskipun Encai tidak peduli, namun kekurangan personel tidak mungkin langsung teratasi. Dia ingin tahu alasan sebenarnya. Apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Orang yang terlibat dalam kecelakaan medis masih berani berlagak begitu. Encai tidak membela dirinya sendiri, melainkan diam-diam menanggung semua celaan terhadap dirinya. Kemudian, kecelakaan medis yang dialami Encai terungkap, sehingga semua orang di kapal mengetahuinya. Rekan kerja melihat kehadirannya, dan mencoba menghindarinya. Kapten kapal marah besar dan menemukannya, meminta dia untuk segera pergi setelah kapal bersandar. Encai juga merasa tidak bisa berkata-kata tentang hal ini. Namun, dia tetap tidak memberikan penjelasan apapun. Memilih untuk menanggung semuanya sendirian. Siapa sangka, saat malam tiba, kapal medis tiba-tiba terkena gelombang laut. Seorang pria terluka saat menyelamatkan perlengkapan medis. Akibatnya, setelah Encai tiba, menemukan bahwa lengan pria yang terluka sudah tidak berdenyut. Para awak kapal di samping memohon pada Encai untuk menyelamatkan lengan pria itu dengan cara apapun. Encai tanpa ragu menuangkan botol air pembilas ke tangan pria itu. Kemudian, membersihkan kapak di tangan pria itu. Sebelum orang lain sempat bereaksi, dia segera meraih tangan pria itu. Semua orang terkejut dengan adegan yang sedang terjadi. Awak kapal di sebelah melihat kejadian itu. Dia langsung meraih kerah Encai. Apakah kamu gila? Kamu datang untuk menyelamatkan orang, bahkan bersiap untuk menyakiti Encai. Beruntung dokter yang datang menghentikannya. Bukankah kamu ingin menyelamatkan tangan Junho? Apa katamu? Dia sudah kehilangan harapan. Hanya dengan memutuskan, baru bisa disambung kembali. Ternyata tujuan amputasi adalah untuk menyelamatkan tangan pria itu. Jika tidak diamputasi, sirkulasi darah di pergelangan tangan terputus. Lengan akan membusuk dan mati. Beruntung permukaan pemotongan cukup rata. Asalkan operasi dilakukan dalam 6 jam, tidak akan meninggalkan cacat. Namun helikopter yang berhasil dihubungi dengan susah payah tidak bisa mendarat di kapal karena angin dan gelombang terlalu besar. Di lingkungan yang ekstrim ini, kapal medis sulit bergerak, sehingga ketua dewan mencari Encai. Harapannya dia bisa melakukan operasi untuk pria itu. Namun operasi semacam itu benar-benar di luar kemampuannya. Dan operasi pencocokan tangan